Saya mulai ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku yang hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, tentunya dalam keadaan yang sehat walafiat. Pak Guru lihat semuanya ceria, tampak ceria, cantik-cantik, dan juga ganteng-ganteng. Utamanya ketua kelas kita yaitu Ahmad Muntolib. Ya, pada kesempatan kali ini, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan, Mas Tolib selaku ketua kelas memimpin doa pada kesempatan kali ini. Ya, Pak. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Ya, semoga dengan berdoa pembelajaran kita hari ini akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat serta dimudahkan dalam segala urusan. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini alangkah baiknya kita terlebih dahulu menyanyikan sebuah lagu untuk menambah rasa nasionalis kita kepada bangsa Indonesia kita yang tercinta, di mana bangsa kita ini merupakan bangsa yang besar, di mana terdiri dari beberapa suku, beberapa pulau, dan juga beberapa agama. Oke, pada kesempatan kali ini, mari kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Bisa semua kan ya? Ya, Pak Guru pimpin, Pak Guru mulai. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah air, aku berjanji padamu menjunjung tanah air, tanah airku Indonesia. Ya, semoga dan menyanyikan lagu kita menjadikan rasa kita semakin cinta kepada bangsa ini, di mana bangsa Indonesia kita tercinta ini merupakan bangsa yang besar dan terkenal di seluruh dunia. Pada kesempatan kali ini, kemarin kita telah mempelajari tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Sekarang kita akan mempelajari tentang sikap amanah di dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah agar anak-anakku semua bisa menganalisis makna perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, bisa mengkomunikasikan atau mencontohkan perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih tepatnya, mungkin ada di antara kalian yang sudah pernah mendengar apa itu kata amanah. Untuk lebih singkatnya, Pak Guru akan menayangkan sebuah video. Nanti video tersebut kalian perhatikan betul-betul apa saja yang ada di dalam video mengenai penjelasan amanah atau sikap amanah. Bisa dilihat? Anak-anak bisa dilihat? Belum kelihatan, Pak. Belum keluar, Pak. Bentar.
Sambil kalian mempersiapkan alat-alat yang kita butuhkan, yaitu seperti pensil, karena nanti kita akan melakukan sebuah diskusi di sebuah kelompok. Oh ya, sebelum itu Pak Guru lupa untuk sambil Pak Guru mencari videonya, Pak Guru absen terlebih dahulu ya. Yang pertama Ahmad Muntolib, Hadir, Pak. Agustin Esti, Sakit. hanya sakit ya. Ari Nahdia, Hadiro. Dwi Kurniawan, Hadir. Diah Indriani, Hadiro. Ida Sarifah, Hadiro. Laili Hikmawati, Hadir, Pak. Mardiani Rahmawati, Hadir, Pak Guru. ya Nur Hasan. Ini yang biasanya jarang berangkat ini. Ini nggak berangkat, Pak. Hadir, Oh, hadir. kenapa, Nak? Ya, hadir. Terus Siti Maria. Hadiro. Hadiro. Siti Maria sudah. Hadiro. Mbak Ulin mana ini yang terakhir? Saya, Pak, hadir. Ya, ini biasanya jarang berangkat. Sibuk. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah kelihatan anak-anakku? Kelihatan Belum, Pak. Pak. Assalamualaikum teman-teman. mulai nih. Ini baru Kali ini kita akan bersama-sama belajar pada materi akidah dan akhlak pada bab keempat tentang indahnya berperilaku amanah. Suaranya bisa didengar? Kali ini apa yang akan kita Apa? pelajari? Nah, Kita akan belajar bersama mengenai pengertian dari amanah, bagaimana berperilaku amanah dalam keseharian, dan juga apa sajakah hikmah berperilaku amanah. Nah, sifat amanah merupakan sifat terpuji. Amanah artinya dapat dipercaya. Ya, amanah merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh Nabi, yang Nabi tersebut adalah merupakan keempat sifat yang mutlak dimiliki oleh Nabi. Amanah juga bisa dimiliki oleh orang lain. Dengan kata lain, amanah adalah sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang atau kepercayaan terhadap seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya agar bersifat amanah seperti dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 58. Nah, berikut adalah arti dari surat An-Nisa ayat 58 yang Ya, sambil teman-teman bisa diperhatikan baca anak-anak. sendiri. Ya, Pak. Ya, dalam video tadi sudah dijelaskan bahwasanya pengertian amanah itu adalah berasal dari bahasa Arab yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diartikan sebagai sesuatu yang dipercayakan kepada orang lain. Sedangkan menurut istilah itu adalah menyampaikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain. Aku contohkan misalkan Ahmad Muntolib diberi titipan uang oleh Arin misalkan, suruh dikasihkan ke Agustin. Ternyata disampaikan juga kepada Agustin apa yang disampaikan dari Ulin. Misalkan uangnya dititipkan 5.000. Nah, seharusnya Mas Tolib juga mengasihkan ke Agustin juga tetap 5.000. Itu salah satu contoh kecil mengenai sifat amanah. Perhatikan lagi videonya. Nah, sekarang bagaimanakah contoh dalam keseharian? Pertama, contoh dari amanah adalah menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Kedua, menjaga rahasia. Ketiga, tidak menyalahgunakan jabatan. Dan yang keempat adalah memelihara semua nikmat
yang Allah beri. Ya, ini merupakan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari mengenai sifat amanah. Yang pertama, menjaga titipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Misalkan kalian meminjam sesuatu barang teman milik kamu, maka kamu juga harus mengembalikannya kepada posisi semula atau kepada bentuk yang semula kalian meminjamnya tadi. Terus yang kedua, contoh dari sifat amanah itu adalah menjaga rahasia teman kita. Apabila kita bercerita dengan teman kita mengenai kejelekan teman kita, maka jangan kejelekan tersebut juga diceritakan kepada teman lain. Dari sampai contoh kedua ini ada pertanyaan anak-anak? Tidak, Tidak. Kalau tidak, bisa Pak Guru lanjutkan? bisa. Nah, Nah, contoh yang ketiga, itu tidak menyalahgunakan jabatan. Nah, jabatan itu contoh di sekeliling kita, contoh kecil saja kita contohkan di lingkungan sekolah. Misalkan tadi Mas Tolib mempunyai jabatan ketua kelas. Nah, Mas Tolib juga jangan menyalahgunakan jabatannya. Misalkan seenaknya kepada teman yang lain atau menyuruh-nyuruh teman lain padahal tidak bekerja. Terus contoh yang keempat itu adalah memelihara semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi apa yang sudah diberikan Allah kepada kita itu harus kita syukuri dan harus kita jaga. Itu merupakan salah satu contoh di mana kita menjaga amanah apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, contoh ini yang kadang sering kita lupakan. Contoh misalkan kita contoh di sekeliling kita. Kita sudah diberi badan oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian baik ini, terkadang kita jarang merawatnya. Seperti Mas Nur Hasan itu sudah ganteng, sudah baik tapi jarang mandi. Nah, itu salah satu contohnya Mas Hasan itu tidak memelihara semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu salah satu beberapa contoh di sekeliling kita dan mungkin masih banyak lagi. Kepada kita. Nah, lalu bagaimana dengan sebaliknya? Orang yang tidak amanah disebut khianat. Nah, kebalikan dari sifat amanah itu orangnya adalah orang khianat, disebutnya dengan orang khianat. Apa Pak Mas Hasan tadi lawan dari kata orang yang tidak amanah? Khianat. Khianat, pinter. Tepuk tangan dulu. Pinter ya. Diperhatikan lagi. Khianat artinya tidak dapat dipercaya. Sifat khianat merupakan sifat yang tercela. Untuk itu, kita harus menghindari perbuatan tersebut. Nah, sekarang bagaimana dengan hikmah dari berperilaku amanah? Berikut adalah hikmah dari berperilaku amanah. Yang pertama, dipercaya orang lain. Yang kedua, Ya, hikmah dari perilaku amanah yang pertama itu dipercaya oleh orang lain. Jadi kalau kita tetap menjaga amanah, tentulah orang akan percaya kepada kita. Jangan kita sebaliknya atau mengkhianati. mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Nah, mendapatkan simpati dari semua pihak. Kalau kita bersikap amanah kepada semua orang, tentunya orang akan bersimpati kepada kita, baik itu kawan sendiri maupun bahkan orang yang menyakiti kita, yaitu lawan kita. Makanya jangan mencari musuh di dalam sekolah. Dan yang ketiga, hidupnya akan sukses dan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Dari penjelasan tadi,
dapat kita ambil, yaitu sikap amanah merupakan sikap yang salah satu dari sidik, amanah maupun tabligh fatona. Sampai di sini Pak Guru ada yang mau bertanya? Tanya Pak Guru. Ya. Apa Mas Hasan? Sebelum Iya, Pak Guru Nak. lanjutkan. Khianat itu termasuk dosa besar apa dosa kecil Pak Guru? Ya, kalau khianat termasuk dosa besar. Apalagi tidak selalu dilakukan terus-menerus. Jadi jangan sampai dilakukan. Karena itu membuat tidak baik. Bahkan musuh kita akan tambah. Maka lebih baik kita selalu menjaga amanah. Entah siapapun, kepada orang siapapun, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Ada lagi? Mau tanya Pak, Ya, kalau khianat itu masuknya neraka apa enggak Pak? ya otomatis masuk neraka. Apa Mbak Siti pengen masuk neraka? Enggak lah, pengennya masuk surga. Kan aku bukan pengkhianat. Ya, jadi tetap ya harus menjaga sikap amanah biar Mbak Siti itu bisa masuk surga. Ada lagi? Pak Guru, mau tanya. Contoh kehidupan sehari-hari sikap khianat kayak apa? Contohkan di mana dulu? Di sekolahan kalau ada Ya. aku dengan teman aku. Ya, contoh, misalkan Mbak Ari ini sedang bercerita dengan Mbak Diah, misalkan. Bercerita mengenai, misalkan, saya tadi ngompol loh tadi, setelah tidur, saya bangun ngompol, gitu. Nah, ini kan kejelekan yang harus disimpan, nggak boleh diceritakan. Misalkan ngompol, nah, ternyata dia ini menceritakan ke Mbak Ida misalkan, kan ya nanti kamu malu misalkan. Nah, itu tidak boleh. Itu salah satu contoh kecil yang kita lakukan, yang kita sering jumpai ataupun kita lakukan di lingkungan sekolah. Ataupun contoh-contoh yang lain. Misalkan. Itu banyak sekali yang dapat kita jadikan contoh mengenai sifat khianat. Ada lagi? Kalau tidak Pak Guru lanjutkan. Saya Pak Guru Ya, lagi. Pak Mas Pak, Hasan. apa namanya, kemarin saya kan terlambat sekolah, kemudian saya belum piket. Ya, Saya dituduh sama teman saya berkhianat. Ini munafik ini gimana itu? Betul apa salah? ya Sikap teman betul saya. Pak. Betul Mas Hasan. Karena piket itu kan sudah menjadi tanggung jawab kita, tanggung jawab yang sudah diamanahkan kepada kita. Bahkan satu kelompok ini Pak Guru sudah bentuk kelompok piketnya, kok tidak masuk misalkan, atau tidak melaksanakan piket. Itu juga salah satu contoh tidak melaksanakan sikap amanah. Karena amanah suatu kewajiban yang sudah diberikan kepada kita. Paham Mas Hasan? Paham Ya. Pak Guru, terima kasih Pak Guru. Ya, jadi jangan diulangi ya. Kalau semuanya ada tugas piket, ada amanah diberi tugas untuk piket, ya dijalankan piket itu ya. Karena piket merupakan tanggung jawab atau amanah yang sudah dikasihkan atau diberikan kepada kita. Kalau sudah, Pak Guru lanjutkan ya. Ya, berkaitan dengan sifat amanah, Pak Guru ada tugas nih. Pak Guru akan kasih tugas kalian, yaitu akan Pak Guru tayangkan sebuah video. Nanti kalian amati video itu berkisahkan atau menceritakan tentang apa. Yang jelas video itu berkaitan dengan sikap amanah. Terlebih dahulu Pak Guru bentuk kelompoknya dulu ya. Ya, Pak Guru kelompoknya akan Pak Guru bagi menjadi 3. Nanti tugasnya adalah masing-masing kelompok itu berdiskusi menurut pendapat kalian tentang video yang akan Pak Guru tayangkan. Biar lebih cepat, Pak Guru bagi 3 kelompok.
yang masing-masing kelompoknya yang pertama itu Ahmad Muntolib itu sebagai kelompok 1. Terus Ari Nahdia sebagai ketua kelompok 2. Nah, yang kelompok 3 adalah Ida Syarifah. Nanti kelompok itu beranggotakan minimal 3 orang, bisa sampai 4 orang. Nanti kalian akan memperhatikan video yang Pak Guru tayangkan. Setelah nanti diperhatikan sampai selesai, kalian berdiskusi dengan temanmu. Nah, maka nanti hasil diskusi akan dipresentasikan ke depan. Nah, hasil nanti diskusinya dituliskan di LKPD yang Pak Guru sudah siapkan. Nah, silakan ketua kelasnya mengambil LKPD yang ada di meja Pak Guru. Iya Pak Guru. Sudah diambil Mas Tolib? Ayo Mas Tolib ini yang biasa. Ya, sebentar Pak. Ini mau pakai sepatu dulu Pak. Loh, malah sepatunya dilepas. Sudah ya? Ya. Nah, sudah dikelompokkan semua? Anggotanya Sudah. dicari? Ya. Nah, kalau sudah, silakan siapkan alat tulis untuk menuliskan di LKPD yang sudah Pak Guru berikan tadi. Sudah semua? Apa ada yang tidak membawa ballpoint atau pensil? Bawa. Apa ya? Nah, kalau sudah silakan perhatikan videonya baik-baik. Guru carikan. Kelihatan, kedengaran suaranya? Ya. Harap Pak. Asal dan silahkan absen dengan cara agar diberi kemudahan dalam belajar dan mendapatkan Ya, ilmu silakan yang diperhatikan. Ayo, Mas bermanfaat. Sulid, jangan lari-lari terus. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Kita akan belajar dengan pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan rakyatnya. Sampai di pinggiran kota Mekah, Khalifah tertarik melihat sebuah gubuk kecil. Beliau mendengar suatu percakapan. "Anakku, malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya menghibur. Boten anu aja. "Ibu, tidak Tidak. usah Tidak disesali. kelihatan. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu Bel. yang lebih banyak lagi. Bel, Namun aku khawatir Bel. para pelanggan tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu itu kita campur air supaya kelihatan banyak?" Sambil "Jangan, diperhatikan Bu," anak-anak. gadis itu melarang. "Bagaimanapun kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur kepada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula, kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah ibu, ketidakjujuran itu manfaat dari pembalian sisa belanja. Mengatakan sesuatu dengan jujur, misalnya mengakui kesalahan. Ketika ditanya oleh guru, "Apakah kalian belajar di rumah?" Apabila tidak belajar, katakanlah dengan jujur, "Saya tidak belajar." Anak yang jujur memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang jujur diantaranya Allah Subhanahu dikasihi dan disayang, menjaganya dan tidak mengkhianatinya. Misalnya, pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang ke Syam bersama pamannya. Dalam berdagang, beliau selalu bersikap amanah, terpercaya. Barang dagangan yang dititipkan kepadanya dijaga dengan baik. Mengingat sikapnya itu, beliau mendapatkan gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Sebagai umatnya, kita harus meneladani perilaku amanah Nabi Muhammad SAW. Ya,
Diperhatikan videonya anak-anak? Ya. Ya, silakan sesuai instruksi yang Pak Guru tadi sampaikan. Silakan berdasarkan kelompoknya kalian membuat diskusi atau mengisi LKPD yang sudah Pak Guru berikan berkaitan dengan materi video tadi yang Pak Guru tayangkan. Sudah siap anak-anak? Sudah. Ya, silakan mulai. 1, 2, 3. Ayo, balapan. Ayo, jangan main. Ayo. Ayo, Mbak Arin, ini kolom ini diisi. Diisi namanya Pak Guru. dulu. Kelompoknya Kelompoknya berapa? Isinya apa? isinya 3. Ya, boleh. Mbak Ida sudah? Sudah Pak Guru. Ya, sudah. Oke, Pak Guru diskusinya selesai ya. Silahkan. Bentar Pak, saya Perwakilan. belum Pak. Ini Oh, kurang belum 2 ya. lagi. Yang belum berapa coba Mas Soleh? Ayo. Ini kurang 2 Pak. Ya, Bentar. sambil menunggu Mas Tolib, ada yang sudah siap maju membacakan? Sudah Pak, saya dari- sudah selesai. Oh, sudah ya. Mau urut apa mau yang sudah siap maju? Perwakilan Urut. kelompoknya? Terus. Urut saja. Urut berarti dari Mas Tolib dulu. Ayo maju dibacakan. Nanti teman saya ini yang ini gantian Pak, yang baca. Oh, boleh. Ya, Tidak harus Oh. ketuanya. Siapa? dia Ya. maju nanti. Ayo Mbak Dia maju. Dibacakan. Apa belum siap? Saya mau izin dulu, Pak. 2 menit lagi ya, Pak Fatoni ya. Oh ya, ya. Ayo Mbak Ida dulu coba dibacakan hasil diskusinya hari ini. Oke, saya mewakili dari kelompok Fatimah akan membacakan hasil diskusi yang sudah kelompok Fatimah diskusikan mengenal tentang sifat amanah. Sifat amanah merupakan akhlak terpuji. Amanah artinya dapat dipercaya. Seseorang yang memiliki sifat amanah dapat memegang janji dengan baik. Apa yang telah dipercayakan orang lain kepadanya akan ditunaikan dengan penuh tanggung jawab. Itu Pak Guru diskusi dari kelompok Fatimah. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok Fatimah. Ya, berikutnya sudah ya semua ya sudah dibacakan. Nah, untuk hari ini apa yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran kali ini? Coba mungkin Mbak Arin bisa dibacakan untuk membantu Pak Guru menyimpulkan pada pembelajaran hari ini. Ya, Pak Guru. Hari ini kita sudah belajar tentang sikap amanah. Yang pertama, menjaga titipan dan mengembalikan seperti keadaan semula. Ya. Kita dititipi barang. Kemudian menjaga rahasia, tidak menyalahgunakan jabatan, memelihara semua nikmat yang telah diberikan Allah. Itu Pak Guru. Ya, cukup ya. Pada kesempatan kali ini, itu yang dapat kita simpulkan bersama-sama mengenai sikap amanah. Untuk tugas di rumah, jangan lupa untuk mengerjakan LKS halaman 129 ya, Nana ya, jangan lupa. Ya, dicatat di buku tulis. Ya, untuk pembelajaran besok, kita akan mempelajari tentang indahnya berperilaku terpuji. Cukup ya anak-anak. Mungkin itu yang bisa kita pelajari hari ini. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan yang Pak Guru sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.